SMP Lab 10 Cirende, PG kategori 2, jurusan IPS di Universitas Makassar dengan nomor mahasiswa 22908195413. Terima kasih. Assalamualaikum. Satu personal best, dua transfer dinas, tiga empat put down, lima truthfulness, let's go. Tiga berdoa, ya Allah kuatkanlah imanku, luaskanlah ilmuku, jadikanlah badanku, luaskanlah perasaanku, luaskanlah kesabaranku. Amin ya rabbal alamin. Pak memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 silakan duduk kembali. Terima kasih Nisa dan juga 9B bisa akan mendatang dulu kehadiran kalian ya. Kalau bisa panggil namanya silakan ajukan nama. Aldin, Alia, Embun, Farah, Faiza, Isbilia, Isa, Reza, Raidan, Atan, Nabila, Naura, Precious, Queen, Daryl, Azan, Zaida, Raisya, Semi, Valen. Oke, hadir semua ya ternyata, alhamdulillah. Oke anak-anak, hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar apa nih? Nggak tahu? Kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kita akan masuk ke masa Eropa. Kalau kemarin udah ngomongin tentang Islam, sekarang kita akan ngomongin soal Eropa. Bisa minta kalian menjelaskan satu hal, satu kata aja. Kalau bisa sebut kata Eropa, kira-kira apa yang terlintas di benaknya Azan? Terus kalau menurut Queen, Eropa satu kata kalau bisa sebut Eropa, kira-kira apa yang terlintas di benua? Oke, negara-negara benua lanjut Precious, Eropa mereka. Hubungannya ke perdagangan, ya Bre ya, ke perdagangan. Oke, sekarang silakan buka device-nya, buka laptopnya, buka handphonenya, lalu kunjungi saja bisa seperti biasa amawe.wordpress.com. Silent dong. Iya. amawe.wordpress.com. Amawe lalu cari kedatangan bangsa barat. Ketemu nggak? Kedatangan bangsa barat. Tidak mau. Ada nggak? Ada? amawe.wordpress.com. Ayo. Uraikan motivasi bangsa barat melakukan pekerjaan dengan bentuk tanggung jawab hingga menjanjikan atau melakukan kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Oke, terima kasih Daryl. Jadi ada 3 hal yang akan kita capai hari ini. Yang pertama adalah menganalisis latar belakang kenapa bangsa barat kesini. Yang kedua, kita mau cari tahu motivasi mereka apa. Dan yang terakhir, kalian menyajikan latar belakang dan motivasi kedatangan bangsa barat sesuai dengan yang kita pelajari hari ini. Gitu ya Nak ya. Sekarang silakan ke slide berikutnya. Ada beberapa latar belakang nih anak-anak yang akan Bu Lisa sampaikan. Bisa dilihat?
Bisa dilihat dengan jelas PowerPoint-nya. Nah, hal yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel. Di sini siapa yang tahu apa itu Konstantinopel? Benteng Romawi yang sudah ada sejak hari tahun sebelum penaklukan. Oke, apa itu Konstantinopel berarti di mana ya? Di Turki. Di Turki. Siapa yang pernah ke Turki? Oke, nah anak-anak, ternyata Turki itu dia wilayahnya sangat strategis ya Raidan ya. Karena saking strategisnya Turki menjadi gerbang perdagangan, gerbang penyatu antara Asia dengan Eropa. Jadi kalau orang-orang Eropa mau belanja barang-barang Asia, biasanya lewat Turki. But someday Turki akhirnya dikuasain sama Islam. Jadi pada saat itu Islam dan Kristen mereka saling berselisih di daerah tersebut karena mereka ingin mendapatkan kekuasaan. Nah, ketika jalur Konstantinopel itu dikuasai Islam lalu ditutup sama orang-orang Islam, akhirnya orang-orang Eropa yang biasa mendapatkan barang-barang dari barat tidak bisa mendapatkan barang lagi dari barat, dari Asia. Jadi ketika mereka mau beli rempah-rempah, biasanya mereka tinggal Konstantinopel, mereka ambil rempah-rempahnya nggak bisa karena udah dikuasai sama Islam. Pada saat itu adalah dinasti Roman. Di bawah Muhammad Al-Fatih. Oke, lanjut lagi. Yang kedua ada perkembangan teknologi dan perkapalan juga navigasi. Nah, sebelumnya ketika orang-orang itu mau berlayar, mereka hanya menggunakan peralatan yang cukup sederhana. Sampai akhirnya berkembang lagi dari yang sederhana jadi yang tidak sederhana, jadi luar biasa, bahkan bisa melalui samudra yang luas. Terus ada yang namanya yang buat ini loh nak, kalau kita mau cari arah tuh kalau di Pramuka kemarin kompas. Nah, setelah itu ada yang namanya teori heliocentris. Jadi latar belakangnya ada 3. Yang pertama adanya jatuhnya Konstantinopel, yang kedua terdapatnya teknologi yang canggih, dan yang ketiga adalah teori heliocentris. Ada yang pernah dengar teori heliocentris? Selain itu apa itu? Oke, good. Nah, ternyata di abad 14-15 ada sebuah teori yang super canggih yang dilakukan sama orang-orang pintar, bahwasannya tadi adanya bumi itu ternyata bulat. Kalau dulu kata orang-orang gerejawan, bumi itu datar. Jadi kalau misalnya Zaidan pergi berlayar ke ujung sana, Zaidan akan jatuh ke neraka. Nah, tapi ternyata ada orang-orang kita tersebut menemukan teori lainnya. Ternyata bumi itu bulat. Tahu dari mana bumi itu bulat? Ketika misalnya Naura pergi ke pinggir pantai, dari pagi hari Naura bisa melihat matahari. Pagi hari matahari terbit dari bawah ke atas, betul nggak? Terus kalau sore hari matahari terbenam dari atas turun ke bawah. Nah, ini dari situ orang-orang beranggapan bahwa bumi itu dekat bulan. Nah, teori heliocentris ini selain menyatakan adanya bumi bulat, ternyata mereka menemukan sebuah perspektif baru di mana bukan bumi sebagai pusat tata surya, melainkan matahari. Jadi bumi mengelilingi matahari. Kalau dulu katanya bumi adalah pusat segalanya, padahal sebenarnya salah. Itu latar belakang yang pertama. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Spanyol, Eropa, bagian barat itu dikuasai sama Islam. Beliau datang membawa panji-panji dinasti Ottoman. Nanti kita bisa cek filmnya, itu ada di mana-mana. Nah, dari sinilah Islam masuk ke masa kemasyuran sebelum akhirnya diakuisisi kembali oleh orang-orang Kristen. Oke, sekarang kita lanjut lagi yang terakhir. Ini adalah motivasinya tadi ya, motivasi dan latar belakang kedatangan Bangsa Indonesia. Jadi bangsa Barat selain 3 hal tadi ternyata ada semangat revolusi. Ketika keempat mereka berusaha
3G. Masih ingat nggak? Apa ya 3G itu? Gold, glory, gospel. Kalau gold berarti ngomongnya apa soal? Money. Kalau glory berarti kejayaan. Kalau gospel berarti Yahudi. Oke. Ada gold, glory, dan gospel. Jadi selain mereka ingin balas dendam, mereka juga punya motivasi lain. Pokoknya aku harus jadi negara super power, jadi negara yang keren. Dan yang terakhir terinspirasi dari Marco Polo. Pernah dengar nggak sih Marco Polo? Ya Bu, penjelajah 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 dunia. Penjelajah dunia. Nah kata Marco Polo, tahu nggak sih? Aku waktu itu pernah ke daerah timur sana. Di sana ternyata raja-rajanya masuk-masuk, kerajaannya oke banget. Yang dituju adalah daerah Nusantara. Jadi ternyata latar belakangnya banyak ya. Nah yang pertama tertutupnya bandar dagang si Konstantinopel tersebut. Lalu dilanjutkan dengan adanya penemuan teori dan teknologi terbarukan. Dilanjutkan dengan adanya semangat balas dendam tadi reconquista. Lalu ada motivasi dari 3G dan terakhir terinspirasi dari sang pengembara namanya Marco Polo. Kalau versi barat namanya Marco Polo, kalau versinya timur namanya adalah Ibnu Batuta. Bu, jadi Marco Polo beragama Islam loh. Dan dia versi barat, dia orang Arab dia. Tapi ada orang timur tengah yang juga mengarungi dunianya Ibnu Batuta. Nah mereka berdua pernah singgah ke Nusantara dan mengakui bahwasanya Nusantara itu maksudnya Indonesia ya. Jadi dulu belum ada terminal dari Indonesia. Dan kelompok ya, perhatikan ini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Nah apa yang harus kalian lakukan? Tentu saja kalian harus lakukan sesuatu. Kita buka blognya, di bawahnya itu ada Canva. Kalian boleh mengerjakan melalui smartphone ataupun laptop. Dibuka Canva-nya, itu ada 4 slide yang sudah bisa buat di kelompok sama ya. Jadi kelompok 1 mengisi slide 1, kelompok 2 slide 2, kelompok 3 slide 3, dan kelompok 4 slide 4. Cari tahu informasinya melalui apa? Boleh dari slide yang sudah Bursa bagikan atau Bursa akan memutarkan sebuah video dulu deh, biar kapasitas. Coba anak lihat dulu ke depan, Bursa akan memutarkan sebuah video. Dia hanya menemukan kapal dari luar Nusantara, namun juga menciptakan suatu titik dan jejak budaya yang kita sebut sebagai jalur. Jangan lupa menjadi bukti nyata bahwa rempah tidak hanya berjalan sebagai komoditas, namun juga andil dalam perkembangan peradaban ini dan menjadi nafas kebudayaan berhari Indonesia. Inilah jalur rempah. Jejak-jejak kekayaan bangsa di masa lalu yang terus menjalin dan direkonstruksi suatu program yang diusahakan secara kolektif untuk maju sebagai warisan dunia UNESCO. Oke, jadi kan LKPD-nya yang sudah bisa tautkan di Canva, bisa kasih waktu 15 menit cukup? Cukup apa tidak cukup? Cukup guys? Nah, apa yang harus diisi anak-anak? Jadi di situ Bu Nisa buat semacam mind map. Nah, yang harus diisi adalah keterangan. Nih, coba cek satu dulu ya. Coba lihat ke depan nih. Ya Semia, kenapa ketawa-tawa sendiri? Ya, Bu tadi Pak kirim stiker. Kamu kalian yang kirim stiker. Nah, yang pertama, coba ini untuk kelompok 1, cek dulu ya. Di sini Bu Nisa menuliskan latar belakang kedatangan bangsa Barat Indonesia. Tadi yang setelah Bu Nisa jelaskan ada berapa ya Aldin yang latar belakangnya? Silakan dituliskan. Misalnya yang pertama apa? Yang kedua apa? Lalu dijelaskan di bawah.
diubah disesuaikan dengan temuan yang kalian temukan di internet ataupun di buku atau di materi yang sudah bersama. Mari kita jelajahi sejarah mencari perubahan bersama. Silakan mengerjakan, ayo bareng ngobrol. Tiga di bawah. Itu gimana sih kalau teks? Jadiin satunya nggak sih? Gua dua. Jadiin satunya nggak sih? Apanya? Ini yang mana? Itu apaan sih yang awal? Tapi cuma satu. Ternyata motivasi doang. Tapi motivasi kita Kita cari tahu dulu. Mereka bisa memiliki teknologi yang canggih. Ayo sekarang. Begitu juga dengan yang ketiga. Nah, sekarang ini ada gara-gara ada revolusi industri akhirnya Iya Pak, ada dari tiga ya Pak. nah itu membuat kapal-kapal berlayar ke Gitu Pak. Yang dicari bukan revolusi industri sekarang hari ini, tapi revolusi industri di abad ke-17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daniel dari kelompok 1 dan teman-teman saya. Saya dari kelompok 1. Saya Daniel dari kelompok 1. Dan nanti kita akan mempresentasikan tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Jadwalnya presentasi novel. 2. Perkembangan teknologi perkantoran dan navigasi. 3. Ada teori dan desain risk. Heliocentris. Lanjut. 1. Membuat jadwal satu novel. Membuat bangsa di Eropa mulai berpikir untuk mencari daerah menghasil barang-barang yang dibutuhkan, terutama barang-barang secara langsung dari perdagangan. 2. Munculnya peralatan navigasi seperti kompas
teori heliosentris mengungkapkan bahwa matahari adalah pusat dari alam semesta dan bumi juga. Terima kasih. Segitu saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ya, kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di pada ini, izinkan kelompok kedua untuk mempresentasikan mengenai motivasi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Motivasinya yaitu tiga rangkaian. Yang pertama adalah blok yang emas. Blok identik dengan kekayaan. Hal ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat di Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan perjalanan. Yang kedua adalah Dori. Dori memiliki arti kejayaan. Maksud dari Dori adalah untuk mencari kejayaan. Terdapat anggapan bahwa jika suatu negara memiliki banyak penjajahan, negara itu termasuk negara negara. Yang ketiga ada gospel. Konsep gospel mirip dengan adanya kehidupan negara Kristiani di beberapa wilayah barat. Penerapan prinsip gospel bisa dilihat dari Portugis dan Spanyol yang menyebarkan agama Katolik saat mereka tiba di Nusantara. Jadi kesimpulannya adalah Glory Gospel atau 3G merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Hal ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat di Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjelajahan. Oke. Ya, kita berikan kelompok kedua. Revolusi industri sebagai pendorong penjajahan bangsa Barat. Revolusi industri yang dimulai di Eropa membuat mereka mencari bahan mentah sebanyak-banyaknya dan pasar untuk produksinya. Karena itu, bangsa Eropa melakukan penjajahan termasuk ke Indonesia. Kedua adalah pengaruh revolusi industri terhadap Indonesia. Pengaruh revolusi industri terhadap kedatangan bangsa Barat di Indonesia ialah terjadinya swastalisasi perkebunan di Indonesia, serta banyak didirikan pabrik-pabrik dengan berbagai alat dan mesin modern menunjang kegiatan industri di Indonesia. Kesimpulan dari mereka adalah revolusi industri mendorong penjajahan Indonesia yang dilakukan bangsa Eropa untuk keperluan konsumsi dan produksi. Dengan hadirnya bangsa Barat, perindustrian di Indonesia mengalami kemajuan dan perkembangan. Sekian dari kalian, assalamualaikum. Kami dari kelompok 4, bertanya ada saya Aidan. Saya Bagus. Bagaimana tentang revolusi industri? Latar belakang kedatangan bangsa Barat di Indonesia. 1. Jatuhnya Konstantinopel. 2. Perkembangan teknologi dan dan navigasi. 3. Teori heliosentris. Salah. Revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan besar mengenai cara manusia dalam mengolah sumber daya untuk memproduksi barang dalam berbagai sektor bisnis sehingga berdampak pada kehidupan ekonomi, politik, bahkan sosial budaya. Kali ini ada 3 latar belakang, pertama perkembangan teknologi pelayanan, teknologi navigasi, Teknologi pengembangan sumber. Ya, jadi kesimpulannya dengan adanya perkembangan teknologi pelayaran, navigasi dan ilmu mesin uang,
bangsa Eropa jadi udah untuk mengelilingi dunia dan untuk mencapai Indonesia untuk mencari sumber daya alam dan bahan bakar. Iya, terima kasih. Baik. Dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini seminar awal mahasiswa. Tadi main tepuk tangan untuk kita semua. Dan sekarang dia bisa mau tahu seberapa pahamnya kalian sama materi kita kali ini. Kita akan masuk ke evaluasi, yaitu kita akan main kartu. Main kartu, silakan poin dengan device-nya masing-masing. Semuanya, ya semuanya tulis nama. Ya, ini Dari Depok, berarti ketoprak ini ya.
Udah, Bu. Nah, setelah dilihat-lihat ternyata sudah pada memahami ya. Berarti tujuan pembelajaran kita tercapai di hari ini. Sebelum kita tutup, Bu bisa minta tolong kepada Ananda Farah untuk menyimpulkan pembelajaran kita di pagi hari. Jadi alasan pendatangan Bank Syariah ke Indonesia ada beberapa alasan. Ada 3G, Gold School Gospel, ada Gold Glory Gospel, Revalim Kristen, terus dan mengikuti Marco Polo. Tepuk tangan untuk Farah. Ternyata dari semuanya tadi sudah oke banget, maka Bu Isa akan memberikan hadiah kepada kalian karena kalian sudah mengerjakan pembelajaran dengan baik. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sebelum kita berakhir pagi hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan mengucap Alhamdulillah. Minggu depan kita akan ngomongin kedatangan Eropa lagi, tapi sudah masuk ke Nusantara atau Indonesia. Kalau tadi hanya latar belakang dan motivasinya, minggu depan kita ngomongin ketika mereka sudah sampai di Indonesia, gitu ya. Oke? Terima kasih anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.